Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-378. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sikap ketiganya sama sekali tidak dimengerti oleh orang-orang yang berdiri di seputar mereka. Sejenak mereka berdiri mematung, sementara cahaya matahari telah mulai menyentuh ujung dedaunan. Matahari telah naik. Kiai Gringsing justru berkata, "Kenapa kalian tidak mempersiapkan diri untuk pergi bekerja?" "Gila! Gila!" Orang yang tinggi kekar itu berteriak. "Memang kalian ingin mengalaminya? Minggir! Minggir!" Wajah-wajah di sekitar orang yang tinggi kekar itu menjadi tegang. Mereka kini tidak akan dapat mencegahnya lagi. Sebagian dari mereka telah menjadi gelisah. Tetapi sebagian yang lain berkata di dalam hatinya, "Terserahlah, kami sudah mencoba memperingatkannya, tetapi mereka benar-benar orang-orang yang keras kepala." Dan orang yang berdiri termangu-mangu itu pun kemudian menyibak, seolah-olah membuat suatu lingkaran di sekeliling orang yang tinggi kekar yang kini berada berhadapan dengan Kiai Gringsing itu. Sementara itu, orang yang kekurus-kurusan itu pun maju selangkah sambil berkata, "Kalian telah menyia-nyiakan maksud baik kami. Sekarang, kalian akan mengalaminya. Kalian akan menyesal karenanya. Tetapi penyesalan itu tidak akan banyak berarti. Nanti setelah kalian pingsan, kalian akan dilempar ke pinggir hutan. Terserahlah akan nasib kalian. Apakah kalian akan mati ditelan harimau atau sama sekali disendal mayang oleh hantu-hantu? Itu bukan urusan kami lagi." Apakah hal itu dapat dibenarkan oleh tata tertib kehidupan beradab di Mataram? Bertanya Kiai Gringsing. Ternyata pertanyaan itu telah membuat orang yang kekurus-kurusan itu menjadi ragu-ragu sejenak. Sedang Kiai Gringsing berkata terus, "Kalian telah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan yang beradab bagi Mataram. Kalau hal itu kalian lakukan, maka saksi-saksi akan berbicara. Atau Mataram memang tidak mempunyai hukum sama sekali, sehingga setiap orang berhak berbuat sekehendak hatinya. Apakah di sini kekuatan akan berarti kekuasaan?" Orang yang kekurus-kurusan itu masih termangu-mangu, sementara para petugas mengerutkan keningnya. Tetapi orang yang tinggi kekar itu agaknya sama sekali sudah tidak dapat menguasai kemarahannya. Selangkah demi selangkah ia maju. Bahkan ia pun kemudian berkata, "Ayo, kalau kalian akan melawan, lawanlah bertiga. Kalau tidak, siapa yang lebih dahulu aku pukuli sampai pingsan?" Benar-benar di luar dugaan bahwa Swandaru tertawa karenanya. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat menggelikan baginya. Agung Sedayu yang berdiri di sampingnya menggamitnya, tetapi ia pun telah tersenyum pula. "Aku tidak dapat menahan hati lagi," berkata Swandaru sambil maju selangkah.
Agaknya gurunya memang telah memberi kesempatan kepadanya. Pertanyaanmu lucu sekali. Siapa yang dengan sukarela bersedia dipukuli sampai pingsan? Kau barangkali. Wajah orang yang tinggi kekar itu menegang sejenak, seperti orang-orang lain. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa anak yang baru saja sembuh itu dengan beraninya maju mendekatinya selagi ia marah bukan kepalang. Namun dengan demikian, orang itu justru membeku sejenak di tempatnya, seolah-olah ia tidak percaya atas penglihatannya. "Hei, kenapa kau justru mematung?" bertanya Swandaru yang tidak lagi berusaha mengekang kata-katanya. "Sebenarnya, aku harus mengucapkan terima kasih karena kau telah memberi air selagi aku kehausan. Kau ingat, air apakah yang kau berikan kepadaku itu?" Swandaru berhenti sejenak. Ditatapnya orang yang tinggi kekar dan orang yang kekurus-kurusan itu berganti-ganti. "Hei, kau ingat kepada air itu? Sayang, air itu tidak berhasil membunuhku. Kemudian apakah kau dapat meyakinkan kami tentang cerita ular Gundala Seta dan Gundala Wereng justru cerita itu bersamaan dengan serangan beberapa ekor ular di dalam gubuk kami? Dan yang terakhir, cerita tentang gubuk kami yang terbakar yang kau katakan dibakar oleh hantu-hantu." Orang yang tinggi kekar itu tidak dapat menahan hati lagi. Dengan serta-merta ia meloncat maju sambil mengayunkan telapak tangannya ke pipi Swandaru yang gembung itu, meskipun sudah agak susut. Swandaru sama sekali tidak bergeser. Ia hanya menarik kepalanya sambil berpaling. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu seakan-akan membeku karenanya. Darah mereka serasa berhenti dan wajah-wajah mereka menjadi pucat. Orang yang tinggi kekar itu adalah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mereka pernah melihat bagaimana ia kehilangan kesabaran karena seseorang yang tidak mau menuruti nasihatnya. Kini hal itu terulang lagi, meskipun orang tua itu mempunyai dua orang anak yang masih muda dan yang mungkin memiliki keberanian pula untuk berkelahi. Tetapi melawan orang yang tinggi kekar itu sama sekali pasti tidak akan berarti. Tetapi kini mereka melihat anak yang gemuk itu tanpa membayangkan kecemasan dan ketakutan sama sekali telah berdiri menghadapinya. Apalagi ketika mereka melihat tangan orang yang tinggi kekar itu terayun di depan wajah Swandaru, hampir menyentuh pipinya. Tetapi tangan itu sama sekali tidak menyinggungnya, meskipun Swandaru masih tetap berdiri di tempatnya. Orang-orang yang menyaksikan hal itu menjadi heran. Mereka hampir tidak melihat bagaimana Swandaru menghindar, dan mereka menganggap bahwa orang yang tinggi kekar itu telah bergerak begitu cepatnya. Orang yang tinggi kekar yang merasa tangannya sama sekali tidak menyinggung sasarannya menjadi semakin marah. Hal itu tidak pernah terjadi atasnya. Ia pernah memukul seorang anak muda di dalam lingkungan para pendatang yang mencoba melawan kehendaknya. Bahkan ia pernah berkelahi melawan sekelompok pendatang yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakannya. Dan ia pun pernah menghajar seseorang yang tidak mau diusir dari daerah pembukaan hutan itu, sehingga orang itu menjadi pingsan. Dan kini anak muda yang gemuk itu, yang pernah hampir mati karena sakit dan bisa itu, dengan begitu saja telah berhasil menghindari tangannya.
Karena itu, sejenak ia berdiri mematung. Ditatapnya wajah Swandaru sejenak, tetapi kemarahan di dadanya serasa menjadi semakin menyala. Karena Swandaru justru tersenyum kepadanya sambil berkata, "Kau memang terlampau kasar. Apakah kau benar-benar tidak mau berbicara lagi?" Orang itu tidak menjawab. Kini ia telah bersiap untuk dengan bersungguh-sungguh berkelahi melawan Swandaru. Karena menurut dugaannya, Swandaru sedikit atau banyak pasti mampu pula berkelahi. Ternyata dengan caranya menghindari tangannya. Swandaru melihat sikap orang yang tinggi kekar itu dengan dada yang berdebar-debar. Kemudian perlahan-lahan ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Swandaru pun menduga orang ini memang seorang yang pantas ditakuti di daerah pembukaan hutan ini. Bahkan para petugas yang bersenjata pun tidak dapat berbuat apa-apa atasnya pula. Sejenak kemudian, keduanya telah bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Orang-orang yang berdiri mengitari mereka pun semakin menyimak pula. Mereka menduga bahwa akan terjadi suatu perkelahian. Tetapi dalam pada itu, mereka menaruh belas yang semakin mendalam kepada Swandaru yang sombong itu. Kalau orang yang tinggi kekar itu tidak lagi dapat menahan diri, maka kemungkinan yang paling buruk dapat terjadi atas Swandaru. Bukan saja ia akan menjadi pingsan, tetapi barangkali lebih daripada itu. Apalagi kalau saudara laki-lakinya dan ayahnya itu ikut membantu pula, maka akibatnya akan menyedihkan sekali. Swandaru yang sudah bersiap pula menghadapi orang yang tinggi kekar itu tidak mau bermain-main lagi. Ia tidak tahu sampai berapa jauh kemampuan lawannya. Kalau orang itu tidak berhasil memukul pipinya, itu bukannya suatu ukuran. Karena hal itu dilakukannya sambil lalu saja dan tanpa memperhitungkan kemungkinan bahwa lawannya akan menghindar. Sejenak kemudian ketegangan pun memuncak ketika orang yang tinggi itu mulai menyerang. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia meloncat langsung menyerang Swandaru. Dengan kakinya yang mendatar, sedang tubuhnya yang miring agak merendah pada lutut kakinya yang lain. Namun Swandaru pun telah bersiap menghadapinya. Dengan tangkasnya pula, ia menarik sebelah kakinya. Ketika kaki lawannya meluncur di sisinya, dengan cepat ia mendorong kaki itu ke depan. Namun lawannya pun lincah pula. Begitu kakinya yang terlempar itu menjejak tanah, maka ia pun segera berputar dengan sebuah serangan kaki mendatar. Swandaru terpaksa meloncat surut, tetapi segera ia bersiap untuk menyerang lawannya yang masih terputar setengah lingkar. Begitu lawannya itu berhenti berputar, Swandaru meloncat maju. Tangannya yang kuat langsung menjulur ke arah pundak kanan. Tetapi orang itu masih sempat menggeliat. Sambil memiringkan tubuhnya, ia menangkis pukulan Swandaru itu. Ia terlampau percaya akan kekuatannya, sehingga ia yakin bahwa anak yang gemuk itu pasti akan terpental oleh kekuatannya sendiri. Tetapi Swandaru ternyata telah mempergunakan sebagian besar dari kekuatannya, karena ia belum tahu betapa besar kekuatan lawannya. Karena itu, sentuhan pukulan Swandaru dengan lengan orang yang tinggi kekar yang menangkis serangannya itu merupakan suatu benturan dua kekuatan yang sangat besar. Swandaru tergetar selangkah surut.
Namun ia segera tegak di atas kedua kakinya yang renggang, sedikit merendah di atas lututnya. Satu tangannya bersilang di muka dadanya, sedang tangannya yang lain terjulur lurus ke depan. Telapak tangannya terbuka dan keempat jari jarinya merapat. Sedang ibu jarinya sedikit merenggang di hadapan telapak tangannya. Suatu sikap dalam unsur gerak Nogo rangsang. Dalam pada itu, setiap dada serasa berhenti berdetak ketika mereka melihat akibat yang terjadi atas seorang yang tinggi kekar itu. Tanpa diduga sama sekali oleh setiap orang, maka orang yang tinggi kekar itu ternyata telah terlempar 3 langkah. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Hanya dengan susah payah ia masih dapat tetap bertahan berdiri di atas kedua kakinya. Karena itu, orang yang tinggi kekar itu tidak akan sempat untuk berbuat sesuatu apabila Swandaru langsung menyerangnya. Sikap Nogo rangsang itu sangat berbahaya baginya. Setiap saat Swandaru dapat meloncat dan kedua tangannya mematuk seperti seekor naga dari arah yang berbeda. Jari-jari tangannya yang merapat adalah senjata dari unsur gerak itu yang sangat berbahaya. Jari-jari tangan Swandaru yang terlatih baik itu akan mampu mencekam daging lawannya, apalagi apabila daya tahan lawannya tidak memadai. Tetapi ketika Swandaru melihat akibat benturan itu, ia tidak segera menyerang. Bahkan ia sempat berpaling memandang gurunya yang berdiri di luar arena. Swandaru masih melihat gurunya menggelengkan kepalanya. Karena itu, maka sikapnya pun mengendor pula. Tangannya kini tidak lagi terjulur lurus ke depan. Kakinya tidak lagi merenggang dan merendah pada lututnya, meskipun satu tangannya masih bersilang di depan dadanya. Benturan itu dapat memberinya petunjuk bahwa lawannya bukanlah seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Ia adalah seseorang yang kuat dan berilmu, tetapi bukan orang yang tidak terkalahkan. Meskipun benturan itu belum berarti penentuan akhir dari perkelahian itu, tetapi setidak-tidaknya Swandaru telah mempunyai sedikit gambaran tentang lawannya. Karena itulah, maka ketika lawannya sedang memperbaiki keadaannya, maka Swandaru melangkah seenaknya mendekatinya. Meskipun sebenarnya ia tidak kehilangan kewaspadaan. Tangan kirinya masih tetap bersilang di muka dadanya, tetapi tangan kanannya melenggang di sisi tubuhnya. Luar biasa, ia berdesis. Wajah orang yang tinggi kekar itu menjadi merah padam. Ia pun mengerti pula bahwa Swandaru kini dapat menilai kemampuannya. Namun demikian, orang yang tinggi kekar itu tidak segera menyerah kepada keadaan. Benturan itu memang bukan penentuan. Karena itu, ia pun segera mempersiapkan diri. Namun sikap Swandaru kemudian justru sangat menyakitkan hatinya. Anak muda yang gemuk itu berjalan seperti ayam aduan menghadapi lawannya yang sudah terikat kedua belah kakinya. Setan alas! Orang yang tinggi kekar itu mengumpat. Jangan menyebut nama itu. Kalau ada hantu yang mendengar, ia akan marah. Bukankah di sini banyak hantu? Berkata Swandaru. Sebutlah yang lain. Jangan setan alas, apalagi alas mentauk. Sebutlah setan gunung, atau setan jurang, atau setan apapun.
Kemarahan orang itu benar-benar serasa meledakkan dadanya. Karena itu, ia tidak menyahut lagi. Dengan serta-merta ia meloncat menyerang Swandaru. Kali ini ia telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Swandaru yang sebenarnya sama sekali tidak kehilangan kewaspadaan, segera menghindar. Tangan orang yang tinggi kekar itu terjulur di samping dadanya. Dengan serta-merta Swandaru memutar tubuhnya sambil menangkap tangan itu. Dengan sekuat tenaga Swandaru menarik tangan orang itu lewat di atas pundak, sedang tubuhnya merendah di atas lututnya, membelakangi lawannya. Orang itu tidak sempat berbuat apa-apa lagi, terdorong oleh kekuatannya sendiri, ditarik pula oleh kekuatan Swandaru. Maka orang yang tinggi bertubuh kekar itu terpelanting lewat di atas kepala Swandaru. Setelah sekali ia terputar di udara, maka ia pun kemudian terlempar dan jatuh terbanting di tanah. Setiap mulut hampir saja berteriak melihat hal itu pula, tetapi setiap mulut itu pun tertahan oleh bibir yang terkatup rapat. Bahkan ada di antara mereka yang menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Bukan saja orang-orang yang tinggal di dalam barak, tetapi para pengawas pun menjadi sangat kagum melihat cara Swandaru menguasai lawannya yang lebih tinggi dan lebih besar daripadanya. Apalagi melihat tubuh Swandaru yang gemuk itu, mereka menjadi terheran-heran melihat kelincahannya. Sejenak orang yang tinggi kekar yang masih terbaring di tanah itu menggeliat. Mulutnya menyeringai menahan sakit. Tangannya ditekankan pada lambungnya yang agaknya menjadi sangat sakit. Sejenak orang itu tidak segera mampu berdiri. Perlahan-lahan ia berusaha duduk. Meskipun matanya menjadi merah oleh kemarahan yang memuncak, tetapi ia benar-benar tidak segera dapat bangun. Anak iblis! Ia mengumpat. Swandaru masih berdiri di tempatnya. Ditatapnya saja wajah orang itu, wajah yang menjadi semakin tegang. Namun dalam pada itu, perhatian setiap orang ini berpindah. Tiba-tiba saja orang yang kekurus-kurusan itu melangkahi mendekat orang yang tinggi kekar yang masih saja duduk di tanah. Berdirilah, katanya. Orang itu tidak menjawab, tetapi ia tidak segera berdiri. Marilah aku tolong, berkata orang yang kurus itu. Maka orang yang tinggi kekar itu pun dibantunya berdiri. Meskipun dengan susah payah, akhirnya ia dapat tegak di atas kedua kakinya. Apakah kau masih mampu berkelahi? Orang yang kekurus-kurusan itu bertanya. Sekali orang yang tinggi itu menggeliat, namun ia tidak segera menjawab. Apakah kau masih mampu berkelahi? Orang yang kekurus-kurusan itu bertanya lagi. Lalu katanya, inilah kebodohan kita. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan sengaja ingin membuat kisruh di tempat ini. Mereka memang bukan orang kebanyakan. Anak yang gemuk ini telah mampu membantingmu. Agaknya kau menganggapnya terlampau rendah. Sekarang, hati-hatilah, bersungguh-sungguhlah. Kalau perlu, kau dapat mempergunakan senjatamu. Aku akan mengawasi ayah dan kakaknya. Mereka pun bukan orang-orang kebanyakan. Orang yang tinggi kekar itu menjadi ragu-ragu. Tanpa sesadarnya ia meraba ikat pinggangnya yang besar. Swandaru berdiri membeku di tempatnya. Demikian juga Agung Sedayu dan Kiai Gringsing.
Mereka memang melihat hubungan dari keduanya, tetapi kini semakin ternyata bahwa keduanya memang bukan orang lain. Keduanya pasti mempunyai ikatan lebih dari kawan di dalam pembukaan hutan ini. Namun yang mengherankan, agaknya orang yang kekurus-kurusan itulah yang mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada orang yang tinggi kekar, sehingga seandainya benar-benar mereka mempunyai ikatan tertentu, maka orang yang kekurus-kurusan itu pasti mempunyai kedudukan selapis lebih tinggi. Dalam pada itu, wajah Swandaru dan Agung Sedayu serta Kiai Gringsing menegang ketika mereka melihat orang yang tinggi kekar itu tiba-tiba mencabut sepasang pisau di kedua tangannya. Nah, tidak ada salahnya kalau kau mempergunakannya, berkata orang yang kekurus-kurusan itu. Bahkan kalau terpaksa orang-orang itu mati, sama sekali bukan salah kita. Mereka telah melawan ketentuan yang ada di sini. Tunggu, sela Kiai Gringsing. Siapakah yang berhak mengawasi daerah ini? Kalau ada pelanggaran atau perlawanan terhadap peraturan yang berlaku, siapakah yang berhak bertindak? Persetan, desis orang yang kekurus-kurusan itu. Kami akan berjasa kalau kami dapat membantu melakukan tugas para pengawas. Demikian juga kami. Tiba-tiba saja Swandaru menyahut. Orang yang kekurus-kurusan itu dan orang yang tinggi kekar itu dan juga semua orang-orang yang ada di sekitar arena itu pun menjadi heran. Kami juga merasa membantu para petugas apabila kami dapat membuat kalian cerah. Kalian adalah orang-orang yang sama sekali tidak menghargai orang lain, termasuk para petugas yang ada di sini. Justru kalian menganggap beberapa petugas yang ada itu sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga kalian perlu membantu mereka. Diam! Teriak orang yang kekurus-kurusan itu. Suara teriakannya telah mengejutkan setiap orang yang mendengarnya. Suara itu keras, lantang dan berat, sehingga sama sekali berbeda dengan sifat-sifat yang setiap kali dilihat oleh orang-orang di dalam barak itu. Orang yang kekurus-kurusan itu sering menggigil ketakutan apabila ia melihat sesuatu. Bahkan kesannya ia adalah seorang penakut yang cengeng. Tetapi kini, tiba-tiba saja ia menjadi sangat garang dan kasar. Jangan biarkan ia berbicara lagi. Bunuhlah kalau kau terpaksa melakukannya. Kau dan kita semua tidak akan dihukum oleh siapapun. Orang yang bertubuh kekar itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba matanya menjadi liar dan kemerah-merahan. Sedang kedua pisau di tangannya menjadi gemetar. Sekilas Swandaru memandang mata pisau yang bergetar itu. Dadanya menjadi berdebar-debar ketika tampak olehnya bahwa daun pisau itu berwarna hitam kemerah-merahan, sama sekali tidak putih mengkilap seperti sebilah pedang. Gurunya melihat pula warna itu sekaligus melihat keraguan Swandaru. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Hati-hatilah atas sepasang pisau itu." Orang yang kekurus-kurusan dan orang yang tinggi kekar itu pun berpaling kepadanya. Sementara Kiai Gringsing berkata terus, "Pisau itu berbahaya bagimu. Setiap goresan di kulitmu, akibatnya akan sangat berbahaya bagimu. Ingat, orang-orang itu adalah orang-orang yang senang sekali bermain-main dengan racun. Demikian juga pisau itu.
pisau itu tidak sekedar diberi warangan biasa, tetapi warangan yang mengandung racun yang paling tajam. Persetan dengan ikeuanmu, potong orang yang kekurus-kurusan itu. Tetapi jangan takut, berkata Kiai Gringsing pula. Kau adalah orang yang kebal, setidak-tidaknya telah dibekali dengan berbagai macam obat untuk melawan racun. Berapa kali kau hampir mati karena racun, tetapi kau masih tetap hidup sampai sekarang. Tetapi suara Kiai Gringsing terputus ketika orang yang kekurus-kurusan itu berteriak. Jangan hiraukan kicau orang tua itu. Cepat, lakukanlah tugas ini sebaik-baiknya. Orang yang tinggi kekar itu memang tidak menunggu lagi. Perlahan-lahan ia maju mendekati Swandaru. Meskipun tenaganya kini sudah jauh berkurang, namun sepasang pisau itu benar-benar telah mendebarkan jantung. Pisau yang beracun itu seakan-akan terayun-ayun di tangan orang yang tinggi kekar itu. Sekali-sekali berputar dan sekali-sekali terjulur lurus ke depan. Gila, berkata Swandaru di dalam hatinya. Untunglah bahwa tenaganya sudah hampir habis. Nafasnya pun agaknya sudah hampir putus. Kalau aku dapat menghindar terus-menerus tanpa perlawanan apapun, ia pasti akan berhenti dengan sendirinya, kehabisan napas. Demikianlah, maka sejenak kemudian orang itu pun sudah mulai menyerang. Meskipun geraknya tidak lagi terlampau cepat, tetapi kini ia memusatkan serangannya pada ujung pisaunya itu. Swandaru merasa bahwa ia harus benar-benar berhati-hati. Menurut gurunya, racun itu adalah racun yang sangat kuat, sehingga karena itu, maka ia pun selalu menghindari serangan-serangan yang segera datang beruntun. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.